La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah pada siang hari ini, tema yang akan khotib sampaikan adalah tentang pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya adalah, apabila kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatmu, dan apabila kamu kufur, niscaya azabku sangat pedih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur dalam ajaran Islam itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah syukur bil lisan. Maksudnya adalah ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya lisan kita senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Maksudnya adalah hati kita meyakini bahwasanya satu-satunya yang memberikan kita kenikmatan rizki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan atasan kita, bukan pimpinan kita, mereka adalah jalan rizki bagi kita. Yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, yakni kita menggunakan segala kenikmatan yang telah Allah berikan di jalan-jalan yang sesuai dengan memberikan kita nikmat, di jalan-jalan kebaikan. Contohnya, kalau kita memiliki kendaraan mobil, maka jangan kita gunakan untuk balap-balapan, trek-trekan, ugal-ugalan, tapi gunakan untuk hal-hal yang baik. Kalau kita memiliki motor, jangan kita gunakan untuk balap-balapan, ugal-ugalan, trek-trekan, atau membawa wanita yang bukan muhrimnya bagi kita, belum halal bagi kita, enggak boleh, dosa. Kalau kita memiliki rumah, Allah izinkan kita punya rumah, maka jangan sampai kita gunakan rumah kita itu menjadi base camp untuk mengkonsumsi narkoba. Enggak boleh. Tapi gunakan rumah kita itu, di dalamnya kita bangun yang namanya TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Atau kita adakan di rumah-rumah kita itu majelis-majelis ilmu, majelis taklim, maka akan berkah rumah kita. Kalau kita mau berikan kesehatan, maka jangan pernah digunakan kesehatan itu untuk hal-hal yang tidak baik, seperti mabuk-mabukan, bermain judi, tawuran, pacaran. Enggak boleh. Tapi gunakan kesehatan kita itu untuk jalan-jalan, di jalan-jalan yang Allah ridhai. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam syukur itu ada yang namanya adab dalam syukur.
Apabila berkaitan dengan hal-hal duniawi, kita harus lihatnya ke bawah. Kalau kita sakit, kita lihat ke bawah, ternyata banyak orang-orang yang sakitnya lebih parah daripada kita. Ada yang sakit ginjal, sakit paru-paru, sakit jantung. Ada yang sampai dia lumpuh, tidak bisa jalan, mau ibadah susah. Sehingga menjadikan kita semakin menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa miskin, tak punya harta, kita lihat ke bawah, ternyata banyak orang-orang yang lebih miskin daripada kita, tidak memiliki harta benda, dan satu-satunya harta berharga yang ia miliki adalah gerobaknya, yang kita bisa saksikan di jalan-jalan raya, di pinggir-pinggir jalan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau dalam masalah-masalah akhirat, masalah-masalah ibadah, kita harus melihatnya ke atas. Kalau kita merasa ilmu kita sudah banyak, cukup tinggi, kita lihat ke atas, ternyata banyak orang-orang yang ilmunya lebih tinggi daripada kita, lebih luas daripada kita. Kalau kita lihat, merasa ibadah kita sudah bagus, sudah sangat bagus, ternyata kita lihat ke atas, banyak orang-orang yang ibadahnya lebih bagus daripada kita. Terjaga dia salat malamnya, terjaga dia salat berjamaahnya, terjaga dia salat duhanya, terjaga dia sedekahnya, baca Al-Qur'annya, silaturahminya. Sehingga ini memotivasi kita untuk kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak pandai mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, maka nanti akan Allah ambil. Wala in kafartum, kata Allah, inna azabi lasyadid. Apabila kamu kufur terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih, sangat keras. Pernah ada suatu kisah nyata, seorang remaja SMK, wanita yang sangat cantik sekali. Akan tetapi dia gunakan kecantikannya jalan-jalan yang Allah tidak sukai, tidak ridhoi. Dia menjadi seorang yang playgirl. Kalau playboy itu laki-laki yang suka memainkan wanita. Kalau dia ini playgirl, perempuan yang suka memainkan pria, pacarnya banyak di mana-mana. Suatu ketika di daerah Deplu, dia sedang naik motor dengan pacarnya. Ya, kemudian saat tikungan tajam, ia terjatuh. Kemudian wajahnya yang cantik terseret aspal. Wajahnya yang cantik itu terlihat semua dagingnya, di jidatnya, di pipinya terlihat dagingnya, rusak wajahnya yang cantik itu. Allah ambil kecantikannya. Pernah juga ada seorang laki-laki, seorang yang dia dulu miskin, tak punya harta, akan tetapi Allah berikan dia harta yang sangat banyak. Ya, kaya raya dia, hartanya sangat banyak, melimpah. Akan tetapi dia gunakan hartanya di jalan-jalan yang Allah tak ridhoi. Dia gunakan untuk menyewa wanita-wanita yang bukan muhrimnya. Diajaklah ke hotel, dia berzina di sana, sampai-sampai pernah kepergok oleh istrinya. Akhirnya rumah tangga dia dengan istrinya cerai. Mulai Allah cabut keberkahan rumah tangganya, anak-anaknya semuanya tertangkap polisi karena memakai narkoba dan sekarang di penjara. Dan sekarang orang ini ya hutangnya sangat banyak, puluhan juta, karena tidak bisa menggunakan nikmat harta yang Allah sudah berikan. Ada juga yang terakhir, kisah seorang profesor. Kisah nyata seorang profesor, ya. Ini profesor, dia itu mengotak-atik hukum Allah. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Ada seorang bertanya kepada dia, "Profesor, bagaimanakah hukum LGBT menurut Prof?"
Kemudian sang profesor itu menjawab, boleh-boleh saja, itu hak asasi manusia. Padahal dalam Islam adalah hukumnya haram yang namanya lesbian, homoseks, nggak boleh, dosa. Itu perbuatan kaum Nabi Lut, laknatullah. Akhirnya bagaimanakah cara Allah mengambil nikmat ilmu yang ada pada profesor tersebut? Allah putuskan satu syaraf sel di kepalanya sehingga hilanglah ilmu yang ada pada dia. Ketika dia sakit di kursi roda, istrinya yang mendorong kursi roda tersebut. Ditanya oleh orang profesor yang mendorong prof itu siapa? Sang profesor geleng-geleng kepala. Dia tidak tahu dengan istrinya, lupa dengan istrinya. Itulah balasan bagi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk masa waktu yang sudah Allah berikan kepada kita itu nanti juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Allah berikan waktu ini ada orang beruntung, ada orang merugi. Ada jamaah, ada 4 orang yang beruntung di dunia ini. 4 orang aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada dalam suatu kerugian, kecuali yang pertama illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah apa? Kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Beriman juga kepada yang tidak kelihatan, yang gaib, surga, neraka, alam kubur. Ya. Dengan imannya itu yang mantap, maka ia tingkatkan kualitas ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, orang beriman, orang yang beruntung, orang yang akan masuk surga. Jangan sampai kita tidak beriman kepada Allah, apalagi kita menjadi orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kata Allah. Ciri orang yang beruntung kedua adalah wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beramal soleh. Jadikan segala aktivitas kita harus jadi amal soleh. Awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Belajar kita, bekerja kita, berumah tangga kita, silaturahim kita, makan kita, tidur kita harus jadi amal soleh. Kalau tidak, kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Karena hanya amal soleh nanti yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kekayaan kita, bukan jabatan kita. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebenaran, dakwah. Kalau kesalahan kita tidak tegur, maka akan banyak kesalahan-kesalahan berikutnya. Contohnya kalau ada orang parkir sembarangan, kita tidak tegur, maka akan banyak orang-orang yang banyak parkir sembarangan. Kalau ada orang jualan tidak pada tempatnya, maka akan banyak orang-orang yang jualan tidak pada tempatnya. Maka setiap ada kesalahan harus kita tegur. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa menjadi ahli sabar. Sabar dalam Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sabar saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang mencari ilmu dari mulai dia TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sabar, baru sarjana dia akan dapatkan ilmu. Ya. Sabar. Yang kedua, sabar dalam kita meninggalkan maksiat. Harus sabar. Ya, kalau mata kita melihat hal-hal yang tidak baik, sabarnya kita berpaling. Ya, jangan dilihat terus. Sabar, jangan maksiat, jangan judi, jangan zina.
Kalau sudah punya istri jangan selingkuh. Yang ketiga, sabar saat kita diberikan ujian musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau musibah yang datang kepada kita bagi orang-orang beriman namanya ujian. Ujian dari Allah. Kalau sabar dapat pahala, mengangkat derajat. Kalau bagi orang-orang yang suka maksiat namanya azab bagi Allah Subhanahu wa taala.